Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan UTS kecerdasan buatan yang terdapat dari beberapa soal. Yang pertama adalah analisa algoritma untuk logistic regression (P) yang terdapat pada chapter 2. Yang kedua adalah analisa algoritma untuk discussion trace P yang terdapat pada chapter 3. Yang ketiga adalah analisa algoritma untuk main-shift P yang terdapat pada chapter 4. Yang keempat adalah analisa algoritma Nairs Neighbors Classifier .P yang terdapat pada chapter 5. Dan yang terakhir adalah analisa algoritma untuk status P pada chapter 6. Untuk file-file serta codingan yang dibutuhkan berdasarkan pada Google Drive yang tertera di soal. Lalu kita buka link Google Drive-nya dan terdapat beberapa chapter file yang kita butuhkan dari chapter 2 sampai chapter 6. Setelah kita buka, lalu kita download ya file-file yang kita butuhkan dan kita upload kepada Google Drive kita sendiri, dan jangan lupa masukkan ke dalam file yang sama. Langsung ke soal yang pertama ya. Sebelumnya saya sudah memasukkan coding-coding yang dibutuhkan untuk langsung dijalankan dalam Google Colabs ini. Yang pertama yaitu menginstal PIP. Volume adalah PageGag untuk menghasilkan peta berdasarkan titik koordinat. Proses yang berlangsung kurang lebih seperti ini. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa menggunakan PageGag volume ke dalam kode file kita. Untuk proses yang kedua adalah mengimport library. Library Python adalah kumpulan modul terkait berisi kumpulan kode yang digunakan berulang kali dalam program yang berbeda. Soal pertama yaitu regresi logistik ya. Pada soal ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap probabilitas terjadi nilai variabel yang terikat. Persyaratannya variabel bebas berskala interval atau rasio, sedangkan variabel terikat berskala nilai nominal dengan nilai 1 dan 0 berbasis distribusi chi-square sehingga tak memerlukan persyaratan normalitas data. Setelah kita masukkan codingnya, kita running satu persatu agar program berjalan dan menghasilkan dua gambar yang berbeda. Perbedaan tersebut ada pada nilai C yang dimasukkan berdasarkan gambarnya. Nilai C atau kurva harus lebih besar daripada 0. Semakin besar nilai C yang dimasukkan, akan semakin presisi perbedaan klasifikasinya pada gambar. Perhatikan gambar 1 dan 2. Terdapat perbedaan nilai kurva yang menghasilkan perbedaan presisi klasifikasi gambarnya. Berlanjut kepada soal yang kedua, yaitu analisa algoritma untuk decision trace.P.
Setelah kita masukkan beberapa codingnya, lalu kita running ya. Tapi sebelum itu, pada soal ini kita membutuhkan import data dari Google Drive kita. Hal ini bertujuan untuk mengambil data atau file yang kita butuhkan pada penyimpanan yang dituju, yaitu Google Drive. Selain pada Google Drive, kita juga mengimport library yang kita butuhkan pada soal ini. Beberapa library-nya tertera ada di video. Lalu yang kedua, kita perlu mendownload file yang kita butuhkan pada soal ini, yaitu chapter 3 dengan nama file data.discussiontrace.txt yang kita upload pada Google Drive. Seperti pada video saya memasukkan pada drive saya, yaitu UTS Riyadh. Membahas pada soal ini yaitu discussiontrace.py merupakan konsep dari pohon keputusan dengan mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk memecahkan proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambilan keputusan akan lebih mengintegrasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan antara beberapa variabel calon variabel dengan variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan. Nama lain dari pohon keputusan adalah chart classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon, yaitu classification tree dan regression tree. Jika variabel dependent yang dimiliki bertipe kategorik, maka chart menghasilkan pohon klasifikasi. Sedangkan jika variabel dependent yang memiliki bertipe continue atau numerik, maka chart menghasilkan pohon regresi atau regression tree. Perhatikan output hasil dari program yang berjalan. Terdapat beberapa foto serta data yang ada, seperti precision, yaitu ketepatan data menempati plot yang sesuai. Yang kedua adalah recall, merupakan banyak data yang dipanggil kembali. Yang ketiga adalah F1 score, nilai harmonis rata-rata, biasa dipakai untuk menentukan nilai kita ideal atau tidak. Yang keempat adalah support, banyaknya data. Semua data tersebut mengacu pada rumus yang ada pada foto. Yang pertama adalah TP True Prediction, merupakan data yang terdeteksi benar dan dibaca benar. Lalu TN yaitu True Negative, merupakan data yang gagal diprediksi namun terbaca true atau benar. Yang ketiga dan empat adalah false positif atau negatif, merupakan data yang diprediksi benar namun terbaca salah. Oke, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan soal ketiga, yaitu analisa algoritma untuk Mansiv P. Seperti biasa, kita membutuhkan import Google Drive untuk mengambil data yang kita butuhkan. Kita juga perlu mengimport beberapa library lain dalam menjalankan program ini. Setelah coding dimasukkan, kita membutuhkan file yang dibutuhkan pada chapter ini, yaitu pada chapter 4 dengan nama file data clustering txt yang kita harus upload pada Google Drive kita sendiri untuk dipanggil ke dalam program Google Colab ini. Kita cek datanya, dan data tersebut berisi beberapa angka numerik yang tersebar. Algoritma Mansiv.py adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan data. Kegunaan pengelompokan data ada beberapa macam. Pada kasus ini yang kita bahas,
Kali ini data akan dikelompokkan ke dalam kelompok atau klaster, sehingga data yang memiliki kemiripan akan saling berkelompok, dan kemudian dapat dihitung kelompok terdapat beberapa kelompok apa. Setelah dijalankan, program akan menghasilkan output berupa gambar dan data yang tersaji. Penjelasannya berupa pengelompokan data merupakan penginputan klaster sebanyak 5 jenis. Setiap data memiliki keidentikan yang dibedakan dari bentuknya, serta memiliki region atau daerahnya masing-masing. Namun pada algoritma ini, data yang sudah dikelompokkan masing-masing tidak memiliki label. Jika data yang ada pada regionnya masing-masing lebih dekat dengan sumber data yang ditentukan atau bentuk bulat pada gambar, maka kesamaan klasifikasinya lebih identik. Selanjutnya pada soal 4 yaitu analisa algoritma Nearest Neighbor Classifier.P. Lanjut saja, langsung seperti biasa memasukkan import Google Drive kita untuk memanggil file serta data yang dibutuhkan untuk proses soal tersebut. Kita juga perlu mengimport kembali library yang sudah kita import pada soal sebelumnya. Oke. Pada proses program ini, data yang kita butuhkan adalah data.txt yang kita ambil dari chapter 5. Kita buka drive yang sudah kita upload, lalu kita import data txt pada Google Colab. Pastikan arahan file yang tertuju pada Google Drive harus sama ya. Kita running semua list program yang kita masukkan untuk mengetahui program berjalan atau tidak. Algoritma Nearest Neighbor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma Nearest Neighbor menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai intens yang baru. Program ini menghasilkan beberapa gambar dengan identifikasi yang berbeda, bisa dilihat dari modelnya. Metode ini hampir sama dengan clustering, namun perbedaannya di sini ada data latih yaitu key neighbor atau kedekatan nilai tetangga. Data informasi aslinya akan diklasifikasi oleh algoritma ini. Jika ada data yang masuk pada region berbeda, bisa saja tersebut terbaca pada region cluster yang berdekatan dengan dia. Penggunaan program ini biasa digunakan dalam smart parking dalam mengklasifikasi jenis mobil yang berbeda. Dan soal yang terakhir adalah analisa algoritma untuk stage.p. Yang pertama, install terlebih dahulu PIP logisnya serta PIP pada GitHub yang ingin kita cloning untuk memanfaatkan library-nya dalam menjalankan program kali ini. Pada program kali ini kita membutuhkan dua file yang harus sudah kita upload pada Google Drive kita, yaitu file Codesel stage.txt dan adjustchain.txt untuk kita panggil ke Google Colab ini. Stage artinya kurang lebih suatu kondisi yang dialami oleh seorang atau sesuatu pada waktu tertentu. Dalam pemrograman, stage biasanya merujuk pada suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan keadaan dari suatu program. Lokasi dari tempat ini bisa terletak di mana-mana, bisa di variabel, di suatu berkas dalam komputer kita, atau bahkan disimpan di dalam suatu tabel basis data yang tersimpan di suatu tempat yang jauh. Perhatikan output dari program ini. Algoritma ini mengukur jarak melalui rule base-nya.
Adjacent artinya bertetangga. Ini lebih mengukur pada rule base-nya atau peraturan. Jika kita ambil contoh mencari Nevada, apakah berdekatan dengan Louisiana? Jawabannya adalah tidak, karena rule base mereka tidak menyatakan kedekatan dalam file tersebut. Contoh yang lain adalah kita mencari tempat yang berdekatan dengan Oregon, maka akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan rule base-nya yang berdekatan dengan tempat tersebut. Setelah semua list program berjalan baik di Google Colab, maka kita save list program ini dalam bentuk .ipynb. Lalu masukkan hasil download tadi pada satu file yang akan kita upload pada GitHub melalui perantara Gitbash. Pastikan kita sudah menginstal Git ya. Lalu klik kanan pada folder itu, lalu pilih push Gitbash. Sebelum kita melakukan push, pastikan kita sudah terkoneksi pada GitHub masing-masing dan sudah membuat repositori untuk wadah kita upload data tersebut. Jika sudah, kemudian masukkan beberapa list program seperti ini pada Gitbash. Yang pertama adalah git add spasi titik. Tunggu, lalu yang kedua git commit strip m. Kutip bebas itu bisa diisi dengan caption kita. Lalu yang terakhir adalah git push strip u origin master. Kemudian tunggu upload selesai, lalu cek GitHub apakah data sudah terupload atau belum.